Kali ini di materi tes wawasan kebangsaan, kita akan mempelajari tentang integritas. Apa itu integritas? Bagaimana ciri-ciri orang yang berintegritas? Kemudian apa saja teladan yang bisa kita pelajari dari para tokoh pendahulu? Itu semua akan kita bahas di dalam video pembahasan kali ini. Kita mulai dari pengertian integritas. Di sini ada gambar hati, ada gambar orang yang berbicara, dan juga ada gambar otak yang mengindikasikan pikiran seseorang. Jadi integritas itu apa? Integritas adalah adanya kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan dari seseorang. Di sini juga dikatakan bahwa orang yang berintegritas itu akan memegang teguh prinsip-prinsip atau nilai moral dan menolak untuk mengubahnya walaupun harus menghadapi situasi dan kondisi yang menyulitkannya. Situasi dan kondisi yang seperti apa? Ini ada 4. Yang pertama pressure atau tekanan, yang kedua opportunity atau kesempatan, yang ketiga rationalization atau pembenaran, dan yang keempat adalah capability atau kemampuan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah pressure atau tekanan. Tekanan ini bisa hadir dalam dua bentuk. Yang pertama adalah tekanan finansial dan yang kedua adalah tekanan non-finansial. Teman-teman tahu ya, kalau finansial berarti berkaitan dengan keuangan. Nah, kalau tekanan non-finansial ini bisa berupa tekanan-tekanan yang berkaitan dengan target kerja ataupun tekanan-tekanan lain. Kemudian yang kedua adalah adanya opportunity atau kesempatan. Ketika seseorang berkesempatan untuk melaksanakan atau melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, ini merupakan situasi dan kondisi yang sangat menyulitkan bagi seseorang. Tetapi, orang yang berintegritas itu tidak akan goyah, tidak akan membuang nilai-nilai atau prinsip yang ada pada dirinya demi melakukan hal yang tidak diperbolehkan tersebut. Yang ketiga, rationalization atau pembenaran. Nah, pembenaran ini adalah situasi atau kondisi di mana seseorang ini dihadapkan dengan hal yang salah tetapi dianggap benar karena banyak orang yang melakukannya. Dan itu menjadi hal yang lumrah dalam satu lingkungan atau satu kondisi. Seperti itu. Nah, yang keempat terakhir adalah capability atau kemampuan. Ini biasanya berkaitan dengan jabatan seseorang, ya, adanya hak atau adanya wewenang yang lebih dibandingkan dengan orang lain atau dengan pegawai yang lain. Nah, selanjutnya adalah dimensi integritas. Jadi, integritas memiliki 3 dimensi utama, yang masing-masing dimensi ini membawahi berbagai aspek. Aspek dan dimensi ini digunakan sebagai tolak ukur bagaimana seseorang itu dapat dikatakan sebagai insan yang berintegritas, terutama ASN ya. Jadi, yang pertama, pada dimensi kejujuran itu ada aspek empati atau berkeinginan menolong orang lain. Kemudian, tidak mudah menuduh orang lain bersalah dan juga rendah hati atau tidak sombong. Untuk dimensi konsistensi, aspeknya ada 3. Yang pertama, pengendalian emosi. Yang kedua, akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga adalah fokus menyeluruh. Kemudian, untuk dimensi keberanian, ada 2 aspek. Aspek yang pertama, menyampaikan keberanian secara benar dan terbuka, dan juga percaya diri. Nah, ke-8 aspek ini merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh ASN dalam menjalankan tugasnya. Saya ambil contoh, pengendalian emosi. ASN adalah pelayan publik. Bagaimana jika pengendalian emosi seorang ASN itu belum stabil? Bagaimana dia bisa melayani masyarakat dengan baik jika dia masih sering marah-marah, masih sering lost control? Seperti itu. Kemudian yang kedua, contohnya ya, akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Pekerjaan seorang ASN atau pekerjaan seorang individu yang berintegritas itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai pekerjaannya dilaksanakan semena-mena. Yang penting pekerjaannya selesai. Menyuruh orang lain asalkan pekerjaannya selesai dan mendapat bayaran itu tidak boleh. Kemudian fokus menyeluruh, artinya utuh. Jadi pekerjaan harus diselesaikan dari awal sampai akhir. Istilahnya dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi. Tidak bisa kita ambil, oh ya sudah tugas saya perencanaan saja, evaluasinya bukan tugas saya, itu nggak boleh. Ciri-ciri orang yang berintegritas. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri yang menggambarkan seseorang itu dapat dikatakan sebagai individu atau ASN yang berintegritas. Pertama adalah konsisten. Konsisten itu artinya tetap atau tidak berubah-ubah ya. Kemudian yang kedua, menepati janji. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, jujur namun rendah hati. Yang kelima, menciptakan budaya kepercayaan. Yang keenam, menyadari bahwa hal kecil itu penting. Kemudian yang ketujuh,
Menemukan yang benar saat yang lain hanya melihat abu-abu. Nah, ini ada kaitannya dengan rationalization atau pembenaran yang tadi kita bahas di slide pertama. Ketika orang-orang melihat bahwa hal itu benar dengan alasan banyak orang yang melakukannya, orang yang berintegritas itu akan selalu menemukan kebenaran yang sejati. Dia tidak ikut dalam kubangan tersebut. Kemudian, peduli terhadap kebaikan yang lebih besar dan bertindak bagaikan tengah diawasi, berarti selalu berhati-hati. Selanjutnya, di sini saya coba tampilkan integritas dan korupsi. Hubungannya apa? Jadi apakah ada hubungan antara integritas dan korupsi? Jawabannya jelas iya. Hubungannya seperti apa? Saya coba ilustrasikan di dalam dua gambar ini. Jadi integritas di bagian kiri atau di gambar yang kiri dan integritas di gambar yang kanan itu berbeda ukurannya. Artinya, nilai integritas pada gambar yang sebelah kiri ini lebih besar, sedangkan nilai integritas di gambar yang sebelah kanan ini lebih kecil, berkebalikan dengan korupsinya. Jadi, ketika seseorang itu memegang teguh nilai-nilai integritas, nilai korupsi ini akan otomatis hancur. Sebaliknya, ketika seseorang tidak berintegritas atau tidak memegang teguh nilai integritas, budaya korupsilah yang akan menguasai dirinya, akan ada di dalam jiwa seseorang. Nah, yang mana yang harus kita amalkan atau kita terapkan dalam kehidupan ya jelas yang ini. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang pada dasarnya dikelompokkan menjadi 7. Apa saja? Yang pertama ada kerugian keuangan negara, kemudian suap, gratifikasi, pemerasan, kemudian penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan dalam pengadaan. Nah, mungkin selama ini yang ada di dalam mindset kita korupsi itu cuma ini ya, kerugian keuangan negara atau suap, kasus suap ya yang sering di-up dan yang kita ketahui. Padahal secara umum banyak sekali tindak pidana korupsi yang kemudian dikelompokkan menjadi 7 ini. Dalam upaya memberantas korupsi, KPK membuat sebuah sistem yang diberi nama Sistem Integritas Nasional atau SIN. Jadi, SIN ini adalah sistem yang berlaku secara nasional dalam rangka pemberantasan korupsi secara terintegrasi atau terpadu yang melibatkan semua pilar penting bangsa. Jadi sekarang tugas pemberantasan korupsi itu tidak terpokok atau tidak terfokus pada KPK saja, tetapi melibatkan semua pilar penting bangsa dan semua elemen yang ada di dalam negara kita. Elemen apa saja? Nah, ini dia elemennya. BI, OJK, lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan pilar-pilar lain sampai ke masyarakat sipil dan swasta ini berkewajiban atau harus masuk ke dalam sistem tersebut. Harus masuk ke dalam sistem integritas nasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Nah, nilainya apa saja? Ini ada 9. 9 nilai integritas atau 9 nilai anti korupsi yang digaungkan oleh KPK. 9 nilai ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama nilai inti, kemudian yang kedua nilai etos kerja, dan yang ketiga nilai sikap. Rinciannya saya tampilkan di slide berikutnya. Jadi nilai inti itu ada jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Nilai etos kerja itu ada mandiri, kerja keras, dan juga sederhana. Dan nilai sikap ini ada keberanian atau berani, peduli, dan juga adil. Dekingnya, Judita ini untuk nilai inti, merasa ini untuk nilai etos kerja, dan belia ini untuk nilai sikap. Jadi, Judita, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Merasa, mandiri, kerja keras, dan sederhana, sanya. Kemudian nilai sikapnya berani, peduli, dan adil. Belia, berani, peduli, dan adil. Untuk pengertiannya, boleh kita baca sama-sama di sini. Jadi jujur itu artinya lurus hati, tidak berbohong. Kemudian disiplin artinya taat terhadap peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Tanggung jawab artinya siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan. Kemudian mandiri artinya tidak bergantung kepada orang lain. Kerja keras itu gigih. Sederhana ini bersahaja dan tidak berlebihan. Kemudian berani artinya mantap hati dan percaya diri. Tidak gentar dalam menghadapi bahaya dan menghadapi apapun. Peduli artinya mengindahkan atau memperhatikan dan menghiraukan orang lain, sedangkan adil artinya berlaku sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Clear ya? Terakhir kita akan belajar integritas kepada tokoh bangsa. Jadi teman-teman boleh lihat di layar, mungkin ya ada tokoh-tokoh di situ, ada Bung Hatta, Agus Salim, Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantoro, Sri Sultan Hamengkubuwono, dan beberapa tokoh lain
yang kisahnya diangkat oleh KPK ke dalam sebuah buku yang berjudul Orange Juice for Integrity. Jadi, kisah nyata mereka itu diangkat dan dikemas dalam sebuah buku, sebuah tulisan agar menjadi teladan bagi kita. Salah satu contohnya adalah cerita Mimpi Tak Terbeli, cerita nyata atau kisah nyata dari Bung Hatta yang semasa hidupnya pernah menginginkan sepatu Belly dan sampai akhir hayatnya sepatu itu tidak pernah terbeli. Karena apa? Karena Bung Hatta lebih memanfaatkan uangnya untuk kepentingan masyarakat umum, kepentingan orang banyak. Padahal dengan kapasitasnya sebagai wakil presiden, dengan kapasitasnya sebagai pejabat negara, membeli sepatu mahal bukanlah hal yang susah jika kita kaitkan dengan realita yang kita temui pada saat ini. Tetapi tokoh-tokoh yang ada di layar saat ini adalah tokoh-tokoh yang sangat memegang teguh nilai integritas dan tidak akan mengorbankan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupannya. Sekarang kita latihan soal, ada 5 soal yang dapat kita kerjakan bersama. Kita mulai dari soal yang pertama. Bertindak dengan integritas berarti memastikan bahwa setiap keputusan dibuat berdasarkan prinsip, etika, dan moral yang menyeluruh. Integritas memiliki beberapa nilai, yaitu nilai inti, etos kerja, dan sikap. Berikut merupakan sikap yang menunjukkan nilai inti integritas adalah A. Berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan. B. Gigih dan tidak asal-asalan dalam melayani masyarakat. C. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, serta adil dan tidak diskriminatif. D. Tanggap dan tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan pemerintah. E. Berani menghadapi masalah dan mengadakan rapat atau musyawarah untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Yang ditanyakan adalah nilai inti. Tadi deking nilai inti adalah ju, di, ta, yang merupakan singkatan dari jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Sekarang kita lihat manakah dari opsi A, B, C, dan E yang menunjukkan sikap di antara jujur, disiplin, atau tanggung jawab. Opsi A, berpenampilan sederhana. Sederhana ini merupakan nilai etos kerja ya, merasa sederhana, merasa mandiri, kerja keras, dan sederhana. Berarti ini bukan di nilai inti. Gigih, gigih artinya sama dengan kerja keras, berarti ini juga nilai etos kerja. Kemudian yang C, memberikan pelayanan secara cepat, tepat, serta adil. Nah, ada adil di sini. Adil merupakan nilai sikap. Belia, berani, peduli, dan adil, serta tidak diskriminatif. Yang D, tangkap dan tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan pemerintah. Di sini ada tepat waktu yang mengindikasikan kedisiplinan. E, berani menghadapi masalah dan mengadakan rapat atau musyawarah untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Ada berani di sini. Berani merupakan nilai sikap. Berarti yang merupakan nilai inti adalah yang D. Tanggap dan tepat waktu. Ini menunjukkan kedisiplinan. Nomor 2, nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Integritas merupakan salah satu nilai dasar pribadi yang harus dimiliki masyarakat. Berikut beberapa sikap yang mencerminkan nilai dasar integritas kecuali A. Disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. B. Berani dan tegas dalam mengambil keputusan. C. Bersikap, berperilaku, dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan orang lain. D. Konsisten dalam bersikap dan bertindak. E. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepat selera. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah nilai dasar integritas. Ketika yang ditanyakan adalah nilai dasar, berarti acuannya ke dimensi integritas dan juga 9 nilai anti korupsi atau 9 nilai integritas. Sekarang kita cek satu-satu. Disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Ada disiplin, ada tanggung jawab. Ini dua-duanya merupakan nilai inti ya. Judita. Kemudian yang B, berani dan tegas dalam mengambil keputusan. Ada berani di sini berarti nilai sikap. Kemudian bersikap, berperilaku, dan bertindak jujur. Jujur ini jelas ada di nilai inti. Kemudian yang D, konsisten dalam bersikap dan bertindak. Ada konsisten, ini merupakan salah satu dari 3 dimensi integritas ya. Jukober berarti yang konsisten. Kemudian yang E, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepat selera. Nah, ini bukan merupakan nilai dasar, tetapi merupakan pengamalan subjektif Pancasila, tepatnya sila kedua. Sila. Jadi, jawabannya adalah yang E. Soal nomor 3.
Kejujuran merupakan pondasi tegaknya nilai-nilai kebenaran. Berikut ini merupakan sikap yang mencerminkan kejujuran adalah A. Menerima konsekuensi dari perbuatan. B. Mengembalikan sisa anggaran yang tidak terpakai. C. Tidak bergantung kepada orang lain. D. Memiliki semangat juang yang tinggi. E. Tidak menyalahkan orang lain atas kesalahan yang diperbuat. Kita lihat dulu dari yang A. Menerima konsekuensi ini berarti menunjukkan sikap tanggung jawab. Kemudian yang B, mengembalikan sisa anggaran yang tidak terpakai. Bisa jadi ini jujur ya berarti ya. Kemudian yang C, tidak tergantung pada orang lain. Ini artinya mandiri. Yang D, memiliki semangat juang yang tinggi. Ini berarti kerja keras karena termasuk ke gigih, semangat, dan sebagainya. Kemudian yang E, tidak menyalahkan orang lain atas kesalahan yang diperbuat. Ini berarti kan tanggung jawab juga ya, tanggung jawab atas kesalahan sendiri. Tanggung jawab berarti yang menunjukkan nilai kejujuran adalah yang B. Nomor 4, Hamzah bekerja di sebuah instansi yang hampir semua pegawainya menggunakan fasilitas internet kantor untuk mengakses sosial media dan bermain game online saat jam istirahat. Sebagai ASN yang berintegritas, Hamzah tetap teguh pada pendiriannya bahwa fasilitas tersebut hanya digunakan untuk urusan yang berkaitan dengan pekerjaan kantor. Sikap Hamzah menunjukkan nilai integritas yaitu A. Tanggung jawab, B. Kerja keras, C. Disiplin, D. Mandiri, dan E. Jujur. Ayo kita bahas. Jadi di sini kondisinya adalah Hamzah tetap teguh pada pendirian bahwa fasilitas kantor tersebut hanya digunakan untuk urusan yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi intinya Hamzah ini taat kepada peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Jadi sikap yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis itu adalah disiplin. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 5, tepat setelah ditetapkan menjadi orang pertama yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantoro tidak mengadakan pesta maupun makan besar istimewa yang menyambut kedatangannya. Nyi Hajar lantas menyuruh salah satu anak mereka untuk membeli mie godok di pinggir jalan. Nilai integritas yang dapat kita teladani dari Ki Hajar Dewantoro adalah A. Kerja keras, B. Sederhana, C. Mandiri, D. Jujur, dan E. Tanggung jawab. Konteks ini ya. Ini salah satu cerita yang ada di dalam Orange Juice for Integrity yang saya sampaikan tadi. Jadi konteksnya Ki Hajar yang diangkat sebagai seorang menteri pada masa itu tidak mengadakan pesta ataupun makan besar tetapi hanya membeli mie godok. Di sini di antara opsi A, B, C, dan E mana yang menunjukkan konteks ini? Jelas kesederhanaan ya. Karena sekelas menteri itu biasanya mengadakan pesta ataupun syukuran. Apalagi Ki Hajar Dewantoro ini memang pada dasarnya bukan dari golongan biasa. Seperti itu. Jadi jawabannya yang B, sederhana.